Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jati diri Satrio Piningit. Sudah sangat ramai dibicarakan dan dibahas oleh berbagai kalangan, baik para ilmuwan, para ulama, para agamawan, para spiritual, juga para cendekiawan. Kehadiran Satrio Piningit atau kemunculan sang pilihan ini sangat diharapkan, sangat didambakan oleh umat manusia di akhir zaman ini, khususnya orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, yang merasa tertindas, yang merasa dijajah dan dizolimi. Serta dengan adanya berbagai macam fenomena, musibah dan bencana yang terjadi di berbagai tempat, sehingga keadaan atau kondisi seperti ini seolah-olah membutuhkan satu sosok yang mampu mengendalikan atau yang mampu memperbaiki keadaan yang sudah sangat mengkhawatirkan ini. Dalam hal bencana dan musibah yang terjadi di dunia ini, menurut saya secara pribadi, hal itu tidak terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan tanpa sebab, karena hukum yang ada di alam semesta ini, yaitu hukum kausalitas atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya, bahwa setiap akibat atau peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Dengan berdasarkan hukum sebab akibat ini, maka apa yang terjadi di muka bumi ini, seperti musibah dan bencana, kalau menurut saya secara pribadi, ini disebabkan oleh kita manusia yang tanpa kita sadari, yang kita lakukan, yang kita perbuat di muka bumi ini, baik dengan alam maupun lingkungan, serta sesama di muka bumi ini. Nilai-nilai luhur sudah diabaikan. Jangan dikira alam ini dengan manusia tidak punya hubungan yang saling keterkaitan. Jangan dikira tidak ada hubungan antara diri manusia dengan alam semesta. Kalau menurut apa yang saya pahami, hubungan antara manusia dengan alam semesta itu ada hubungan khusus. Ini tidak bisa dijelaskan dengan akal. Kenapa demikian? Bila ini dijelaskan dengan akal atau secara ilmiah, sangat rumit, bahkan terkesan tidak rasional, atau dengan kata lain, tidak masuk akal. Namun bagi orang yang sudah mengenal diri yang hakiki, atau diri yang sebenar-benarnya diri, yaitu diri yang sejati, mereka faham tentang hal ini. Bagi saya secara pribadi, tanpa diri kita, berarti alam pun tidak ada. Adanya alam semesta ini karena adanya diri kita, berarti ada hubungan yang khusus, hubungan yang begitu tidak bisa terpisahkan antara kita manusia dengan alam semesta,
Jadi, apapun bentuknya yang kita lakukan, yang kita perbuat di dunia ini, baik sesama manusia maupun dengan makhluk lain yang ada di sekitar kita, belum lagi hubungan kita dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pemilik jagat raya ini, sebagai pencipta alam semesta, sudah sangat begitu jauh. Bagi saya secara pribadi, perintah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, mohon maaf, barangkali apa yang kita kerjakan dalam menjalankan perintahnya selama ini hanya sekedar polesan. Dengan istilah lain, hanya untuk melengkapi daripada tata krama atau kebiasaan, agar terkesan tidak dicap ateis. Kalau menurut saya secara pribadi, dalam hal hubungan antara manusia dengan alam semesta, sehingga terjadi berbagai macam fenomena-fenomena alam sebagai bencana dan musibah yang menimpa umat manusia ini, barangkali kita harus mengintrospeksi diri masing-masing. Saya pun begitu. Saya pun menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan saya pun melakukan berbagai macam perilaku atau perbuatan yang tidak menyenangkan kepada sesamaku. Jadi saudaraku, hubungan antara manusia dengan alam semesta, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan terpisahkan. Karena diri kita ini pada hakikatnya berasal dari alam semesta itu sendiri. Bahan dasar alam semesta ini berasal dari 4 unsur atau 4 anasir. Apa itu? Yaitu unsur tanah, unsur air, unsur angin, serta unsur api. 4 unsur ini yang ada di luar diri kita, yang kita lihat, yang kita rasa dalam kehidupan ini, itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Tanpa 4 unsur ini, kita tidak jadi apa-apa. Apalagi mau jadi makhluk atau manusia, itu tidak mungkin. Kita ini tersusun dari 4 unsur atau 4 anasir. Setelah terbentuknya 4 unsur yang saya katakan tadi, maka lahirlah yang namanya roh. Roh inilah yang akan menggerakkan badan, atau roh inilah yang bisa menggerakkan jasad kita ini. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang memiliki nyawa, semua digerakkan oleh roh, atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi diri kita ini, apa yang ada di tubuh kita ini, di badan kita ini, sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mana mereka tidak memiliki itu, hanya manusialah yang memilikinya. Sehingga manusialah yang memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk apa yang dia perbuat akan diminta pertanggungjawabannya. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, yang dia perbuat di muka bumi ini. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ada perjanjian antara manusia dengan Allah, Tuhan semesta alam. Bila perjanjian tersebut bisa dilaksanakan atau bisa ditepati, maka kehidupan manusia di dunia ini, ia akan mendapat rahmat, ia akan mendapat keselamatan, kebahagiaan, dan apabila sebaliknya, maka ia akan mendapatkan musibah, bencana, dan sebagainya. Jadi,
Dengan kondisi yang ada saat ini, dengan teknologi yang begitu modern, yang membuat kita menjadi lupa akan janji itu. Padahal, janji itu sebenarnya adalah ikatan antara kita dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai manusia yang sudah diberikan akal dan pikiran untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga, bila janji ini tidak dilakukan atau tidak ditepati, maka yang terjadi adalah sesuatu yang sangat merugikan manusia itu sendiri. Kalau menurut saya secara pribadi, yang sanggup memegang janji serta melaksanakan janji antara manusia dan Tuhannya sebelum ia dilahirkan di dunia ini, hanya satu piningit yang mampu memegang janji dan sekaligus melaksanakan janji-janji itu. Sehingga beliau sangat dimuliakan oleh para aulia, para ulama, para ilmuwan, para agamawan, para cendekiawan, maupun para spiritual. Karena begitu tingginya kedudukan beliau, begitu tingginya martabat beliau, sehingga beliau diagungkan, dimuliakan, karena beliaulah yang mampu, yang bisa menyelesaikan masalah yang dialami umat manusia di akhir zaman ini. Jadi saudaraku, menurut pemikiran dan imajinasi saya, dengan kondisi yang terjadi saat ini, hanya sang pilihan, yaitu Satrio Piningit sebagai walinya, sebagai kekasihnya, yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini. Sehingga beliau diharapkan agar secepatnya dimunculkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar manusia segera terselamatkan dari kehidupan yang sudah hancur serta mengkhawatirkan ini. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kali ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.